Oke, selamat siang ya. Ini JL3H4 untuk Mitsubishi Expander ya. Untuk Mitsubishi Expander, jadi saya agak terlambat mereview tipe ini karena saya kalibrasi dulu ya, karena yang tadi udah kita kirim ya. Nah, orderan yang masuk akan segera kita kirim ya. Jadi saya segera kalau ada order masuk segera kita kalibrasi, kita kirim. Apa yang dikalibrasi yaitu adalah memapas sedikit dan membengkokkan sedikit supaya hasil outputnya lebih maksimal untuk mobil Expander tersebut. Karena tiap-tiap mobil mempunyai reflektor yang berbeda-beda ya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Reflektornya kan punya halogen. Nah, tentu kita harus bisa menyesuaikan LED tersebut terhadap halogen ya. Oke, kenapa Expander pakai tipe ini? Bolam ini paling terang 3 warna ya. Paling terang 3 warna, 30 watt, 3500 lux. Terangnya ini harus ada patokan. Semua pedagang pasti mengaku paling terang menjual barang. Ya, semua. Nah, terangnya ini ya, tentu semua pedagang akan bilang produknya adalah paling terang ya. Tidak ada yang bilang produknya tidak terang. Nah, terangnya ini harus ada patokan. Ya, patokannya bagaimana cara mengukurnya? Nah, banyak orang bilang wattnya, oke, atau lumensnya ditulis sebesar-besarnya. Nah, kalau Anda percaya dengan yang namanya lumens, ya, lumens. Kalau Anda percaya yang dengan namanya lumen, banyak yang menulis lumen, pabrikan juga menulis lumen. Nah, Anda hati-hati jika Anda dibohongi ya, karena kita tidak bisa mengukur lumensnya berapa. Saya hanya bisa mengukur yang namanya lux meter dengan alat yang namanya light meter. Kita bisa taruh halogen di sini H4 55 watt diukur menggunakan lux meter adalah 1000. Sedangkan LED ini diukur di jarak yang sama menghasilkan 3500. Berarti LED ini lebih terang 3,5 kali daripada halogen. Itu yang kita bisa buktikan ya. Jadi saya tidak bisa mengukur lumen. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, lumennya berapa? Saya nggak bisa, saya ngomong apa adanya, to the point. Masa saya harus berbohong? Pak, ini lumennya 20.000, Pak, lumennya 25.000, Pak, lumennya 15.000. Nggak bisa begitu ya. Kalau Anda yang percaya, Anda dibohongi namanya. Ya, kita berbicara jujur saja ya. Karena segala sesuatu, apa yang dideskripsikan, apa yang dispesifikasi di online harus benar-benar jujur gitu ya, karena semua namanya pedagang ditulis seindah-indahnya bro. Nggak ada pedagang yang nulisnya jelek. Anda ke tukang buah, tanya Anda mau beli semangka, tanya sama abangnya, bang semangka manis gak? Abangnya bilang manis, walaupun semangka itu nanti Anda sudah beli, Anda potong di rumah rasanya tawar. Anda ke tukang pisang goreng, bang mau beli pisang, pisangnya manis gak? Si abang pasti akan jawab manis, walaupun pisang itu tidak manis. Ya, jadi maksud dari yang saya bicarakan ngerti dong. Semua pedagang akan bilang terang. Ya, tidak ada yang bilang tidak terang. Nah, tapi terangnya itu harus ada patokan. Harus ada standarnya. Berapa sih? Gitu loh. Nah, bolam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Karena bisa menghasilkan 3500 lux. Nah, bolam ini menjadi yang paling terang di kelas 3 warna. Karena saya belum menemukan yang lebih terang. Ya, oke, cukup. Itu syarat pertama bolam bagus ya, watt dan luxnya harus gede dan sesuai dengan deskripsi. Nah, deskripsinya adalah 30 watt ya. Ini real 30 watt. 30 watt ini dibaca dari alat ukur ya, wattnya dari alat ukur, bukan yang cuma ngomong doang gitu. Ya, 30 watt 3500 lux. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Banyak bolam di pasaran wattnya gede memang awalnya. Nyala 5 menit, 10 menit kemudian dia ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, drivernya tidak stabil. Kedua, kepanasan, overheat. Tidak cocok untuk market di Indonesia. Di Indonesia ini suhu sekarang itu siang 31, 32. Ini saya biasanya ngelihat dari aplikasi di Google ya, AccuWeather. Biasanya nongol tuh di layar handphone saya 31, 32. Ya, beda mungkin di negara lain yang suhunya 20 derajat, ya di bawah 20, 18, ya atau Anda tinggal di daerah pegunungan ya mungkin lah ya. Tapi di Jakarta kota-kota besar ya kita aja keringetan bro di sini bro. Udah kipas angin udah gede banget ini. Ya, panas bro. Ya. Nah, LED ini kalau kena panas sedikit aja udah ngedrop, bagaimana di ruangan mesin? Ya, kita tes di atas meja nih. Nyalain 10 menit ngedrop. Kita tes di meja aja ngedrop, gimana Anda pakai di ruangan mesin? Di ruangan mesin lebih panas bro, 70-80 derajat. Dan ditambah lagi Indonesia negara macet. Ya, saya ngomong macet ini nanti ada yang membantah. Enggak, daerah saya nggak macet. Iya.
Kita ngomong di kota-kota besar deh ya, nggak usah jauh-jauh di Jakarta, di Surabaya, macet bro ya. Kalau nggak ganjil genap mah, aduh ampun ya. Makin macet, mesin mobil makin panas. Makin panas, ruangan mesin kan panas. Ruangan mesin panas berpengaruh kepada LED-nya. Kalau Anda nggak percaya, Anda habis pulang atau Anda habis pergi deh, ya. Terus Anda masuk mobil Anda ke garasi, Anda buka tuh kap mesin, Anda rasakan panasnya mesin itu seberapa. Ya, jadi LED ini kalau kena panas aja dia ngedrop di atas meja, Anda pasang di mobil, ya pasti lebih ngedrop gitu ya. Jadi Anda harus mencari satu, syarat bolam bagus itu watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Jangan Anda beli LED yang tidak stabil. Nah, ketiga, adjustable. Kenapa perlu adjustable? Karena supaya bisa disetting, bisa di-adjust, bisa disetel. Ya, ini penting. Ya, adjustable untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari cut off-nya, untuk memfokuskan sinar. Gitu ya. Jadi penting adjustable. Kalau Anda beli LED yang fix fokus, tidak bisa disetel, ya Anda rugi. Intinya itu aja. Terserah Anda sih, bebas. Kalau Anda mau beli yang fix fokus ya terserah. Saya sih cuma ngomong apa adanya, Anda beli yang adjustable lebih bagus. Yang adjustable aja masih kadang-kadang fokusnya kacau. Gimana Anda beli yang fix fokus gitu ya. Apalagi kan kita dipasangnya ke reflektori, punya mobil halogen. Ya, kita mengkonversi ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Dan jangan lupa untuk Anda beli yang sama anatominya sama seperti halogen. Anatomi yang seperti halogen itu seperti apa? Seperti ini, karena ini ada mangkok nih. Ini mangkok ini penting bro, ini yang perlu dikalibrasi. Ya, Anda lihat halogen H4 ya, itu ada mangkoknya. Ini mangkok nih, mangkok. Perlu ada mangkoknya. Nah, mangkoknya kebanyakan LED pada umumnya tidak bisa dilepas. Permanen, paten, merupakan daging lebih dari body CNC-nya dia. Yang seperti itu sulit untuk dikalibrasi. Kalau ini saya bisa kalibrasi. Kenapa? Ini bisa saya buka. Saya buka, saya gerinda, saya bengkokin lagi. Makanya kenapa kurang bagus ini LED gitu loh. Ya, bisa dikalibrasi, bisa disetting segala macam. Karena misalnya kalau yang tidak bisa dilepas, Anda kalibrasi di sini Anda papas, gerinda Anda melejit, merusak chip. Kalau ini kan enggak, saya bisa lepas. Ini kan ada baut, dilepas aja, kita kerjakan di luar pakai catok. Bener nggak? Gitu ya, penting makanya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Tidak boleh mengganggu radio mobil Anda, tidak boleh mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Kenapa tidak boleh? Karena mobil zaman sekarang sistemnya udah by sensor. Seperti TPS-nya throttle by wire, injekan gasnya udah bukan pakai tali gas, zaman dulu mekanis, tapi menggunakan servo. Nah, servo itu kalau tidak berfungsi dengan sebenarnya, bisa mobil jadi lemot. Ya, lemotnya bagaimana? Pas lampu nyala, pas Anda jalan, gasnya mesti dalam. Nah, itu kan namanya storing gitu ya. Nah, LED ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh bukan tidak boleh ya, harus memenuhi syarat pendinginan. Nah, pendinginan LED ini adalah dari double cooper. Di sini ada 2 buah batang tembaga ya. Philips Osram itu single cooper. Ini double cooper dan saya mempunyai yang teknologi terbaru adalah triple cooper. Nah, ini double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Di expander mobil Jepang di Indonesia semua pemasangan lampu LED-nya menggunakan karet. Nah, tutup karet ini jangan sampai Anda robek atau Anda rusak ya. Jangan sampai Anda jebolin seperti ini, tidak perlu. Ya, Anda juga tidak perlu mengganti karet dengan Anda beli lagi, nggak perlu. Anda tidak perlu beli karet beginian. Anda simpen duit Anda, tidak perlu beli ya. Pakai karet original ya, tidak perlu dirobek. Pemasangan PNP semuanya, jadi tidak perlu dirobek-robek ya. Ya, jadi karet nggak usah dioprek-oprek ya, karet original saja, tidak perlu dipotong-potong ya. Ingat, jangan sampai Anda merusak karetnya, karena karet dirusak, air bocor, debu masuk ya, jangan lupa. Nah, bukalah ininya dulu, pasang dulu, klipin, sudah diklip dengan benar, baru pasang karet. Nah, karet ini sudah masuk ya, baru bolamnya masuk ya, baru bolam masuk, kunci ya, mentok. Nah, udah mentok. Nah, Anda lihat ini kipas angin, ini heatsink ya. Heatsink masih terlihat, artinya si angin ditiup oleh kipas angin, berputar, angin masih bisa tembus nih dari celah-celah sini. Nah, banyak LED di pasaran tidak ada heatsink. Ya, kenapa bisa tidak ada heatsink? Ya karena tidak cocok untuk mobil di Indonesia. Karena mobil di Indonesia itu menggunakan karet.
Nah, kalau yang tidak ada heatsink, cocoknya adalah dengan tutup di belakang. Jadi tidak menggunakan sistem karet gitu loh. Mobil Jepang di Indonesia, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi itu menggunakan karet. Kalau mobil Korea beda lagi bro yang di Indonesia. Nah, pakai tutup contohnya Kia Carnival, beda lagi bro. Ya. Nah, makanya Anda belilah yang cocok untuk market di Indonesia, ya. Kenapa harus cocok market Indonesia? Indonesia adalah setir kanan, masa Anda beli mobil setir kiri? Kan nggak lucu, bener nggak? Di Indonesia mobil itu butuh AC. Masa Anda beli mobil yang bukannya AC tapi pemanas? Nah, nggak cocok, ya. Jadi belilah lampu LED yang untuk market di Indonesia, gitu. Nah, market di Indonesia bagaimana soal pendinginan? Indonesia negara macet, ya. Indonesia negara panas, tropis. Nah, tentu Anda perlu pendinginan yang bagus untuk LED Anda, gitu ya. Nah, perlu ada yang namanya heatsink. Nah, si Jungki mah asal ngomong doang, ngomong gede, dia bilang nggak mungkin pabrikan tidak riset. Oke, pabrikan riset, tetapi LED tersebut cocok tidak untuk market Indonesia karena di Indonesia butuh heatsink, gitu ya. Nah, kenapa sih pabrikan dia sudah bikin kenapa nggak pakai heatsink ya? Karena desain LED-nya kalau mobil Jepang di Indonesia itu pakai karet. Kalau nggak pakai karet ya tentu tidak perlu heatsink, langsung aja pakai tutup di belakangnya. Karena kan tiap-tiap mobil berbeda, saya sudah bilang. Cocok-cocokkan. Sama seperti kenapa mobil dibikin ada pemanas, heater, ada yang pakai AC, air conditioning. Ya kalau di Eropa kan kepake karena ada musim dingin, musim salju. Di Indonesia mana ada musim dingin, adanya musim panas. Musim hujan pun panas. Jadi mobil Anda tidak perlu yang namanya heater, bener nggak? Makanya perlu market cocok-cocokan gitu ya. Sama seperti Anda beli beli modem Xiaomi atau Anda beli kamera Xiaomi atau Anda beli iPhone, zaman dulu mah banyak ya yang namanya bajakan. Chargernya colokan gepeng dari Amerika, dicolok di Indonesia tidak bisa. Kenapa? Karena colokan di Indonesia bulat. EU, Eropa, standar Eropa. Nah, makanya itu kan harus cocokan. Nah, tetap bisa dipakai. Tentu kan Anda mesti beli converter. Nah, itu kan menyusahkan Anda seperti itu, ya. Nah, makanya kalau lihat ini PNP lah. Anda tidak perlu khawatir karena ini memang saya udah banyak jual juga ya best seller untuk mobil expander, mobil-mobil Jepang dan ini sudah kita kalibrasi ya. Jadi tidak perlu takut soal pendinginan karena masalah pendinginan ini penting ya. Makin panas LED ngedrop. Makin panas LED ngedrop, makin panas umurnya pendek, makin panas meredup. Ya, seperti itu. Jadi penting untuk Anda beli LED yang bisa ada pembuangan panas sirkulasi ya. Oke. Ini bolam 3 warna paling terang untuk mobil expander ya. Putih, putih kuning, kuning. 3 warna. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu mobil Anda. Ya, dia akan berubah modenya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Kapan Anda pakai warna putihnya? Jika jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika ketemu hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, lampu jauhnya tetap warna putih. Kenapa pas pada saat jalanan kering Anda pakai lampu putih lebih bagus? Karena lampu putih kalau seperti Anda jalan di jalan tol itu mata kucing, marka jalan semua akan mantul. Jadi kita mata lebih waspada. Tetapi jika hujan, jalanannya basah, warna putih payah, Anda bisa ganti modenya. Tujuan dari bohlam ini adalah seperti itu. Makanya bohlam ini termasuk bohlam all weather, bohlam segala cuaca. Ya, paling terang 30 watt real tidak ngedrop ya, adjustable dan kita kalibrasi. Jangan sampai Anda beli LED ini Anda pakai enak, jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi Anda sudah beli LED ini Anda harus aman dan nyaman. Aman, jangan sampai Anda ditilang polisi ya atau Anda mengganggu orang lain diajakin ribut. Nyaman, terangnya jadi padatnya ke jalan, bukannya nyorotin ke muka orang ya atau ke atas pohon. Dan Anda tidak perlu adjust itu setelan lampu ya. Karena kalau reflektor mobil Anda dengan halogen H4 sorotannya normal, Anda ganti LED terus Anda turunin, itu adalah salah besar. Karena yang salah bukan reflektornya. Yang salah adalah LED-nya. Makanya perlu yang namanya kalibrasi. Ya, ingat sekali lagi, dengar omongan saya, Anda memasang LED ini tidak perlu mengadjust tinggi rendah setelan lampu dengan memutar pakai obeng. Selama
reflektor Anda menggunakan halogen benar sorotannya, Anda pakai LED ini tinggal PNP. Kalau Anda yang menyetel diturunin, namanya LED-nya yang nggak benar. Makanya belilah LED yang sesuai, yang anatominya sama seperti halogen, fokusnya dan dikalibrasi. Hasilnya akan perfect, ya, seperti itu. Anda bisa beli order barang ini di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee, F3 Motolighting, Tokopedia Juragan Lampu, Jungki Wenas. Ya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Terima kasih.